berbagai administrasi yang kemarin saya lihat di SD-nya Pak Agus, saya nyun sewu ingin bertanya sama Pak Agus, apakah di SD ini ya, Pak Agus selaku kepala sekolah sudah melakukan kegiatan manajerial? Ya, menurut selama ini saya sebagai kepala sekolah selalu melaksanakan kegiatan manajerial semaksimal mungkin. Adapun hasil itu sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya. Nah, terus kira-kira kegiatan itu dalam bidang kurikulum dan pengelolaan itu kapan dilaksanakannya, Pak? Oh ya, dalam kegiatan kurikulum dan pengelolaannya yaitu setiap saat lah istilahnya ya. Setiap saat untuk kegiatan-kegiatan semaksimal mungkin supaya dalam kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan visi dan misinya. Itu aja. Terus apa Bapak juga terlibat aktif dalam penyusunan analisis kurikulum yang ada di sekolah ini, Pak? Ya. Untuk sebagai kepala sekolah ya, otomatis untuk kegiatan dalam bidang pengelolaan kurikulum jelas terlibat sebagai ketua dan sebagai juga anggota-anggota untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tujuan daripada sekolah. Kira-kira siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dokumen kurikulum itu, Pak? Nah, untuk dokumen kurikulum di SD ya otomatis dari kepala sekolah, dari pihak guru, komite dan pihak-pihak yang terkait untuk sebagai perumusan kurikulum. Nah, lalu dalam melaksanakan penyusunan dokumen itu, apakah ada kendala? Ya tentu saja ada, yaitu kendala-kendala yang ada di dalam sekolah, yaitu terutama dalam merumuskan misi-misinya itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi anak-anak. Kemauan dari guru seperti ini, jadi agak tinggi, kenyataannya susah diterapkan. Sulit untuk Terus untuk mengatasi kendala tersebut, kira-kira langkahnya apa ya, Pak ya? Kalau yang sudah untuk saya kendala yang dilakukan ya mestinya harus koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, otomatis dari dinas. Jadi yang lebih stakeholder apa ya? Ya, stakeholder. Ya. Nah, terus apakah ada evaluasi tentang isi dari dokumen kurikulum yang sudah disusun oleh Bapak? Oh ya, untuk evaluasi dilakukan, jelas sudah dilakukan ya. Jadi seminimal mungkin. Nah, terus apakah Bapak juga terlibat langsung dalam proses penyusunan atau kegiatan penerimaan peserta didik? Oh iya, untuk penerimaan peserta didik jelas langsung karena untuk dalam waktu penerimaan siswa didik itu saya langsung koordinasi dengan wali murid dari Prateka apa ya istilahnya apa? Prateka ya, dari intinya dari TK mungkin. Iya, dari TK untuk supaya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di SD terutama supaya ini apa? Supaya ini peserta didik itu tidak ragu untuk bisa masuk ke SD yang diinginkan. Terus lagi Pak nih, lalu kira-kira kriteria apa saja yang dijadikan sebagai pedoman Bapak dalam menerima siswa baru itu? Oh ya, sebagai pedoman untuk menerima siswa baru, yang pertama adalah usianya ya. Usia minimal 6 tahun. Ya. Karena kalau di bawah 6 tahun nggak masuk dapodik ya. Ya. Kalau 6 tahun tidak bisa masuk dapodik, dan kalau bisa itu harus lewat
konsultasi lewat apa ya jenengnya ya, psikolog apa ya? Psikolog, Iya, iya. itu harus lewat itu. Dan kalau Disesuaikan kemampuan anak itu kemampuan kesiapannya gitu iya, ya. betul. Terus kalau di atas 6 tahun itu malah langsung bisa diterima. Langsung diterima. Iya. Udah masuk anu si kriteria Iya, nggak sudah sesuai masuk ya. kriteria, sudah cukup. Dan juga jarak tempuh dari anak ke sekolah. Oh, Nah, kalau terlalu jauh mungkin ya perhitungan lah ya, Iya, perhitungan iya, dari iya. pihak sekolah. Oh, berarti itu anu ya, istilahnya udah menerapkan sistem yonasi ya Pak Iya, ya? yonasi, betul. Terus masuk juga harus sudah mengikuti prasekolah. Sekolah sekolah, oh iya. Ya, Biar nggak keberatan nantinya di Iya. sini kan nggak punya bekal. Iya, biar nanti ada apa istilahnya ilmu-ilmu dasar ya dari pratekan Iya. supaya ada kesinambungan ke Iya, iya. masuk ke SD. Iya, iya, Itu iya. seperti itu. Oh ya lagi ya Pak ya. Apakah Bapak juga mempunyai kode etik atau peraturan untuk siswa-siswi itu Pak? Oh iya ya, untuk kode etik di sekolah sudah jelas dari awal pertama tahun masuk itu saya beberkan norma-norma yang ada di sekolah ini. Jadi sebelumnya memang sudah dipersiapkan Iya, lebih dulu sudah ya Pak ya? dipersiapkan aturan-aturan, kewajiban-kewajiban yang ada di sekolah sudah disampaikan biar tahu kewajiban-kewajiban apa yang ada di sekolah. Itu seperti itu. Nah, maka sejauh ini ada ketegasan dalam melaksanakan aturan tersebut. Iya ya, untuk ketegasan ini untuk membimbing anak berkarakter yang baik. Iya. Jadi sudah barang tentu tegas Iya. bagi anak yang melanggar jelas Ada saya sanksi beri ya. hukuman atau sanksi. Yang jelas sih pasti sanksi itu yang Sanksi mendidik ada, ya. ya, yang jelas. mendidik ya. Tapi ada kendala juga diberi sanksi pihak orang tua kurang terima atau gimana ya Oh, itu ya kadang, ya kadang Iya. nggak terima karena sini Nggak maksudnya terima. baik, tapi Iya. kadang penerimaannya nggak Iya, baik tidak, kayak gitu iya, ya. Iya. diterima tidak baik. Padahal sini betul-betul Nah, yang untuk baik gitu mendidik ya. anak atau mempunyai karakter yang baik. Iya. Iya. Nah terus apakah dari pengelolaan manajerial ya ada yang baik akan berpengaruh pada kemajuan tersebut itu menurut Bapak? Oh iya, untuk pengaruh yang baik untuk sudah barang itu sudah jelas itu. Jelas, ya. Karena untuk pengeterapan daripada kegiatan-kegiatan itu sangat-sangat pengaruh sekali bagi kita atau bagi sekolah. Iya. Itu sebenarnya. Jadi warga sekolah Warga ini ya, sekolah, iya. baik gurunya, Iya, anak didiknya. anak didiknya. Ya, itu sangat pengaruh sekali. Iya, ya, Malah untuk mendominasi malah perkembangan itulah. zaman kemajuannya ya, Pak. Iya, mendominasi malah itu harus karakter yang lebih utama. Iya, iya, Ya, iya. supaya kita mengarahkan anaknya itu ke jalan yang Iya, iya. itu seperti itu. Terus endingnya nanti Endingnya, juga diterapkan di lingkungan, ke depannya juga. baik di sekolah, di rumah atau di Di anggota lingkungan. keluarga. Di lingkungan juga ya, Pak. Iya, di lingkungan. Supaya mempunyai akhlak, mempunyai jiwa yang sopan santun dan sebagainya lah. Itu yang jelas. Kita Jadi tentunya anak yang berkarakter dan berakhlak gitu ya. Iya, sangat pengaruh Iya. sekali itu. Apa ya istilahnya jiwa anak. Jiwa anak yang mantap itu memang tugas-tugas kita, kewajiban kita itu memang. Nah, jadi sedini mungkin atau seawal mungkin usia anak sekolah, terutama di SD karena sekolah dasar Iya. itu ya jadi ya diberi dasar yang Iya, iya. Modal Utama. sikap Pak, yang Modal sikap. akhlak gitu ya. Iya, betul. Itu seperti itu. Iya. Ini Pak